Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam Dr. warahmatullahi Helda, wabarakatuh. jazakillah khair. Pak Gunawan, jazakallah khair. Sudah terus bersama kita. Memang mengupayakan satu forum eh, knowledge sharing tidak mudah, tapi mempertahankannya lebih sulit lagi. Karena untuk benar-benar konsisten ya, tetap hadir membersamai proses learning kita semua, ini adult learning. Jadi pendidikan POD, pendidikan orang dewasa. Ya, learning process is never ending process. Dan dalam rangka kita nantinya memunculkan inovasi-inovasi perlu diawali dengan knowledge sharing, kemudian nantinya creating knowledge dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat surat Ar-Rahman ayat 33 firman Allah Auzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fangfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menembus penjuru langit dan bumi dan tembuslah. Dan kamu tidak akan bisa menembusnya kecuali dengan kekuatan. Dan yang kita tahu ya, knowledge is power. Kekuatan, pengetahuan adalah kekuatan. Terima kasih Pak Gunawan sudah menghadirkan pembicara-pembicara yang hebat ya, Prof Denny, nanti Bapak Ismail juga. Saya juga teringat hadis Nabi SAW, didiklah anakmu karena mereka akan hidup di zaman yang ghairuz zamanikum gitu, zaman yang berbeda dengan zamanmu. Jadi tugas kita bukan selalu meratapi dulu waktu ibu sekolah begini-begini once upon a time gitu ya, betapa amannya dunia dan seterusnya. Tetapi bagaimana mengantisipasi zaman gitu ya. Benar tadi Dokter Helda bilang dulu TV aja ditakuti. Saya ingat banget ada penelitian-penelitian di Jerman, di Inggris. Tingkat kecerdasan rata-rata anak Jerman merosot karena porsi menonton televisinya sekian jam. Lalu ada kebijakan mereka hanya boleh nonton di prime time gitu ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian internet gitu ya, dan seterusnya. Ada ibu yang anak saya rajin belajar gitu, tiap hari di depan komputer sampai tengah malam sampai ini ibu punya internet punya, nah ini belum tentu belajar kan dan seterusnya. Tapi akhirnya kemudian kita beradaptasi, mudah-mudahan kemampuan kita beradaptasi. Dan sekarang AI ya, dan mau ternyata kemudian ancaman bahwa ini bisa mengambil alih, men-take over banyak pekerjaan manusia atau lapangan pekerjaan. Tapi saya percaya bahwa kita adalah khalifatullah fil ard, yang diberi Allah akal, diberikan Allah juga rasa, emosi, dan juga guidance. Itu aja pendahuluan dari saya sebagai ketua kelas ya, koordinator kelas. Saya kembalikan lagi ke Dr. Helda. Ya, terima kasih Mbak Sita atas pengantarnya. Kita langsung saja ke Dr. Ismail. Silakan. Ini foundernya ya. Jadi mudah-mudahan kita banyak. Harusnya teorinya dulu ya, baru kemudian. Nggak monggo silakan Pak Ismail. Baik, makasih. Tes suaranya bagus nggak nih? Bagus. Jelas. Jelas ya. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gunawan yang sudah memberikan waktu, Dokter Sita Resmi dan Ibu Helda. Ya, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya baru ngikutin nih, kalau Zoom-nya ini pagi bener jam 6. Orang Biasanya pagi. Zoom itu siang ya Bu, siang malam. Banyak yang Gitu. habis itu ngajar soalnya. Oh iya, betul. Jadi bahkan sering-seringnya tuh malam jam 20 Bu, karena komunitas saya kan guru Bu, banyak kan guru-guru gitu kan. Jadi kami dari dulu itu dari tahun 2011 sudah mengadakan pelatihan guru-guru. Terus Masya Allah. kami juga bikin namanya guru digital Bu. Wow. Ada guru YouTuber. Dan alhamdulillah dulu itu tahun 2018 kita memberikan wisuda 1.000 guru digital. Masya Allah. Tahun 2019. Nah, pas tahun 2020, alhamdulillah itu guru yang udah pernah belajar tentang digital gitu kan. Dan kita sudah ajarkan juga untuk mengajar online pakai Skype ya dulu ya. Ya, pakai Ada Skype.
Google Meet juga ada. Ya. Ya. Nah itu alhamdulillah pas pandemi itu mereka sudah siap gitu, Bu. Ya. Dan tahun 2020 itu banyak dipakai guru-guru itu untuk ngajar. Jadi dari tim kami itu waktu itu suruh ngajar dari Dinas Pendidikan DKI untuk ngajar SMK seluruh DKI. Guru-guru SMK terutama gitu ya. Terus ada guru-guru SD, ada guru-guru SMP gitu. Hampir sehari itu 3 kali Zoom Meet. Jadi ada pagi, ada siang, ada sore setiap hari selama hampir 1 tahun. Nah, sekarang ini kan kita beralih ya Bu ya dari tadinya hanya cuman bikin-bikin konten pakai pakai aplikasi-aplikasi biasa ya kayak Camtasia dan lain-lain. Nah, sekarang udah lebih gampang lagi bikin kontennya menggunakan AI gitu kan. Bahkan setelah keluarnya ChatGPT gitu ya. ChatGPT itu kan heboh tuh ya. Iya. Bahkan guru juga ada yang protes dengan kehadirannya ChatGPT gitu ya. Itu ada yang protes ke menteri juga. Nah ya gimana kalau namanya teknologi nggak bisa di stop gitu ya. Bisa Nah dihindari. jadi kita mau nggak mau ya harus mengikuti teknologi itu. Kalau nggak mau tergerus ya kita harus nunggangi teknologi tersebut gitu. Nah dengan kehadirannya ChatGPT itu kan ada ChatGPT, terus sekarang ada Gemini gitu ya Bu ya. Nah sekarang ini kami membuat namanya RAF. RAF itu robot asisten virtual. Gimana eh, kita pengguna RAF ini biar gampang gitu ya. Gampang itu kami bisa ngambil dari Gemini, bisa audio, terus bisa menerjemahkan bahasa. Nah, itu udah 27 bahasa. Jadi kalau siswa atau mahasiswa ya yang mau belajar bahasa itu tinggal ketik aja umpamanya mereka mau ngomong apa gitu ya. Itu ada teksnya dan nanti ada suaranya gitu. Ada cara mengucapkannya seperti apa gitu. Jadi ini udah gampang sekali. Bahkan kita bisa langsung auto translate dengan WhatsApp ya. Ini medianya WhatsApp. Karena apa? Kita pilih WhatsApp itu satu aksesnya lebih cepat daripada web. Terus rata-rata kalau di lingkungan sekolah itu siswa itu 70% dia tidak punya kuota. Tapi dengan WhatsApp itu mereka masih ada karena WhatsApp itu kan udah jadi paketannya operator app dan sosmed itu jadi paketannya operator jadi nggak masalah lagi buat siswa untuk belajar gitu ya jangan sampai itu terhambat siswa itu belajar karena apa karena dia nggak punya kuota kalau dia akses web kayak umpamanya di web-web portal-portal belajar itu kayak Ruang Guru dan lain-lain itu kan istilahnya mah ada kuota yang dikeluarin gitu ya atau kita belajar di LMS gitu ya. Nah, kalau dengan WhatsApp ini dengan klik aja mereka sudah bisa mendapatkan bahan-bahan ajar itu. Nah, sekarang ini kan bagaimana bahan ajar itu biar tervalidasi itu konten-konten itu benar gitu kan. Karena namanya robot ini kan ini namanya robot ya, robot AI. Itu bisa kalau kita ajarkan yang nggak benar itu Kenapa di mute, Pak? Oh, ada yang mute nih, Pak. Pak Ismail. Salah ini sebentar, Pak Ismail. Pak Ismail. Ya, udah. Udah. Oh iya. Oh, baik. Terus ya, jadi namanya AI ini atau kita sebutkan ada robot AI itu kalau kita ajarkan kebaikan maka dia akan memberikan kebaikan juga ditanya dengan baik dijawab dengan baik gitu ya tapi kalau kita ngisi robot itu dengan hal-hal yang buruk maka dia akan menyesatkan bahkan akan bisa untuk kejahatan gitu ya nah gimana caranya itu biar robot kita ini atau AI kita ini diakui gitu ya. Ya sehingga
Makanya kami sekarang ini kerjasama. Kalau untuk pendidikan kami bekerja sama dengan UPI. Nah, UPI ini yang menyaring guru-gurunya, guru-guru ahli untuk apa? Untuk mengisi konten-konten robot tersebut. Ya, nanti kalau kami umpamanya dengan bidang kesehatan, nanti kami cari siapa nih konten-konten yang punya konten-konten kesehatan gitu ya. Mungkin ya ada profesor-profesor tentang kesehatan gitu kan, sehingga kami mendapatkan konten yang berkualitas gitu dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu makanya jangan sampai nanti ini bakalan banyak robot-robot sesat gitu ya yang disalahgunakan ya. Untuk apa ya, macam-macam. Ya seperti untuk bermain game dan lain-lain gitu kan. Terus disisipi dengan apa konten-konten yang tidak pantas gitu ya. Seperti itu. Nah, dengan apa RAF ini kita bisa menyaring. Insya Allah ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa coba ya. Itu namanya robot ini sudah ramah, istilahnya ramah ya. Karena dengan kita memaki-maki juga dia pasti jawabannya nggak akan marah. Karena Mungkin nggak ada kalau orang emosi. dimaki-maki, apalagi keluar kata-kata binatang itu dia pasti marah. Tapi kalau robot dia alhamdulillah nggak marah, malah dinasehati kita. Dan di sini juga banyak, bukan hanya apa dari kalangan SD, SMP, SMA, anak-anak kecil juga yang masih belum sekolah juga yang udah bisa apa ngobrol ya istilahnya mah, tapi pakainya suara dia. Itu dijawab dia seneng gitu ya. Seperti itu. Nah, ini mungkin kalau sekarang ini kan kami di apa mengembangannya ini kan hanya untuk ini aja ya, untuk berbasiskan ada teks, audio dan gambar. Itu saja, belum ke video. Karena video itu kan kita harus punya infrastrukturnya yang yang mahal ya. Ya insya Allah dalam 1 tahun ke depan kami sudah membuat untuk mengenerate video. Jadi bisa bikin video pakai WhatsApp aja gitu kan. Seperti itu. Nah, ini kalau untuk fiturnya RAF ini sudah bisa untuk chat GPT ya, kayak chat GPT gitu ya. Itu sumbernya ada chat GPT, ada Gemini, ya kan? Terus bisa juga untuk bahasa itu sudah ada 27 bahasa yang disupport. Terus ada juga untuk translate langsung, begitu kita ngobrol sama orang asing, maunya saya ngobrol sama orang Korea nih, saya tinggal ketik aja pakai bahasa Indonesia, nanti akan muncul keluarnya bahasa Korea. Nah, orang Korea juga dia menjawab pakai bahasa Korea, nanti keluarnya langsung bahasa Indonesia. Jadi sekarang ini insya Allah untuk perbedaan bahasa itu sudah nggak jadi masalah, asal nanti komunikasinya dengan apa? Dengan WhatsApp ini, gitu. Terus ada juga yang kita memberikan custom juga. Nah, sekarang ini kami sedang mulai bulan September ini open project collaboration ya. Jadi kita bisa kolaborasi umpamanya nanti dengan rumah sakit atau dengan kampus atau dengan klinik gitu yang mau dibikin aplikasi berbasis WA ya kan, berbasis AI gitu. Nanti ada hakinya juga nanti bareng-bareng dan mendapatkan bagi hasil juga dari proyek-proyek itu. Umpamanya Pak Gunawan dari bikin AI untuk apa nih? Untuk bidangnya agama ini bagus gitu, istilahnya terpercaya, bisa dengan MUI. Kenapa suaranya on off ya? Ini kolaborasi ini insya Allah bisa bisa membantu ya. Kan kalau AI ini kan cuma dua, satu mempercepat pekerjaan dan mempermudah pekerjaan itu untuk yang versi generatif ini. Nah, ini mungkin ini saja Pak Gunawan, kita lebih baik ke banyak ke diskusi aja ya. Tapi Tanya belum jawab. hadir ya? Sudah hadir belum ya? Belum kayaknya. Jawab. Prof. Udah.
Enggak, nanti tanya jawabnya sekalian aja Mbak Sita. Kita ke langsung boleh. Prof Denny aja. Apa Ya. akunnya Pak Ismail? Akunnya Prof. Ini saya nggak tahu Yang yang mana Abdul kita Hai nggak ini tahu. ya. Yang manakah? Abdul Hai ini siapa? Bukan. Sebentar. Yang mana Pak Ismail? Sebentar saya telepon dulu. Ya. Belum muncul kok. Prof Ini kita nggak kenal soalnya jadi. Belum ada. Ini terobosan di dunia pendidikan ya. Kalau ini kah? Oh kan. Prof Denny Darmawan dan saya panggil Pak Ismail. Oh, kapten ini. Ada kapten. Kapten yang manggil. Salam sehat, salam semangat Bu Hilda. Ya, sama-sama. Semoga semua anggota KSC ini sehat. Silakan daftar ke KSC dan absensinya silakan diisi. Mungkin udah ada ya Mbak Leni ya? Mbak Leninya coba chat deh. Oh belum. Gimana Pak Ismail? Beliau. Orang penting yang sibuk. Ya sambil lagi di Bali. Iya. Kalau Pak Ismail posisinya di mana? Bandung kah? Oh, saya di Banyuwangi, Bu. Oh, Banyuwangi. Kebetulan di homestay-nya SMA 1 Banyuwangi nih. Oh, tapi suaranya nggak medok Jawa ya? Oh, enggak. Saya lama di Jakarta, Bu. Oh, pantesan. Nggak punya logat nih kayak saya. Logatnya Indramayu ini, robot Indramayu. Oh. Nah ini Kapten Sar nih hadir dari Madiun. Motivator Bu Sita. Ya, Madiun. Oke. Siap. Salam dari Pecel, Madiun. Kapten Sar ini motivator otak kanan, Bu. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Otak kanan, otak kiri, dan otak atik. Pak Ismail, izin melaporkan sambil nunggu Prof Denny. Prof Denny ada di grup Gerakan Beli Indonesia, sudah saya sampaikan. Ditunggu para profesional. Saya izin melaporkan, ini Bupati Ponorogo, kemudian Bupati Gorontalo siap untuk bekerja sama dengan robot kita. Masya Allah. Nanti Japri aja Pak, Japri aja Pak. Saya melaporkan Pak, supaya Pak Ismail tambah semangat. Supaya Pak Ismail tambah semangat pagi ini. Semangat. Semangat. Kalau orang Padang bilang semangat. Ya, makasih Kapten. Ini mungkin sambil nunggu Prof Denny ya, silahkan kalau ada yang ditanyakan mungkin Ibu atau Bu Helda. Nah, kenapa Pak Ismail? Ya sambil menunggu Prof Denny. Saya komen sedikit ya. Ya, silakan. Ya, saya pernah mengajar manajemen perubahan ya. Cuma di FKM AKK itu sayang mata kuliah itu udah ditiadakan ya. Mungkin karena ditiadakan. Iya, ditiadakan, sayang banget. Mungkin dianggap ada OPBS, organisasi pembelajar dan sistem thinking, dianggap itu udah. Tapi dalam bicara manajemen perubahan, nah waktu saya di psikologi juga dapat manajemen inovasi. Nggak kebayangkan, karena kita berpikir yang namanya inovasi itu sesuatu yang suddenly gitu, tiba-tiba gitu muncul, dapat ilham. Ya seperti mungkin Isaac Newton ketika ada apel jatuh, gimana ya inovasi di manajemenin gitu ya, di iniin. Tapi tadi kalau kita bicara soal perubahan, the only certainty is the uncertainty. Jadi memang semua akan terus berubah gitu. Sementara manusia cenderung berada di comfort zone, zona nyaman, enggan untuk berubah. Kalau sudah nanti lama-lama, karena gini, dulu orang tua itu istilahnya parents know everything ya. Kayaknya parents gak mungkin salah kayak gitu ya, can do no wrong. Tapi sekarang kalau dulu saya ingat anak saya waktu kecil itu pernah long time ago, sekarang saya udah punya cucu. Dia bertanya, Ibu kenapa ya kalau kita jalan matahari mengikuti kita kayak gitu ya. Atau apapun lah pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak mereka.
Kalau kayak saya kan ilmu sosial, kadang-kadang saya tunggu tanya adik saya yang IPA, ya yang dia jurusannya eksakta. Kalau sekarang mereka nggak akan bertanya begitu ada masalah gitu ini. Ya contoh juga gini, mau belanja ke minimart gitu, mereka akan googling sendiri. Muti, ini cucu saya nggak boleh ini pro Israel. Ini. Jadi mereka udah langsung tahu. Nah, menerima bahwa otoritas keilmuan tidak semata-mata dimiliki oleh orang tua, oleh nenek, kakek, atau guru. Itu adalah hal yang memerlukan perubahan mindset, perubahan jiwa gitu ya. Bahwa dulu pasti semua ngikutin gurunya. Bahkan di kampus pun juga harus menerima bahwa ternyata mahasiswa kita lebih rajin baca jurnal internasional, mungkin ada updating ilmu yang mereka dapatkan yang justru mengupdate kita. Jadi memang sistemnya sekarang adalah saling belajar gitu. Dosen, guru juga jangan segan-segan belajar dari mahasiswa, dari siswanya, sebagaimana orang tua juga mau belajar juga dari anak yang kadang-kadang gak terduga. Itu aja sih insight dari saya bahwa menjadi pembelajar itu satu hal yang kan kalau kata Rasulullah kan ya ilmu itu mengalir ya cahaya kemudian dia turun ke tempat yang di bawah. Berarti kalau kita rendah hati kita akan selalu siap untuk menyerap ilmu. Itu aja insight dari saya tadi dengar semua paparan Pak Ismail, dan forum kita ini adalah para guru yang dianggap banyak tahu. Kita orang tua yang dianggap banyak tahu, tapi harus mulai menyadari bahwa otoritas knowledge itu sekarang dipegang banyak pihak gitu. Ya, gitu ya, Dak. Pak Ismail, apakah sudah ada? Atau Beliau Pak masuk katanya belum bisa masuk. Belum bisa masuk katanya beliau. masuk bisa, semua sudah di Oke, sudah kita. Saya ngasih hostnya ke Pak Gunawan aja ya. Ya, Dokter Hada lagi banyak ini. Nggak, ini Hana apa dia infusannya bertambah jadi 3, saya jadi cemas. Ya udah, Dokter Hada. Ya. Tinggalin aja, Dokter. Ikut di handphone aja. Ya. Ya, ikut via handphone aja. Hati-hati ya, Dak. Via Manila. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, anaknya lagi dirawat TBD. Pak Gunawan ambil alih deh. Iya. Pak Ismail. Ya. Sambil mengisi bolehkah kami sharing dengan orang-orang juga? Ini nggak bisa muncul ya wajahnya Kapten ini. Oh, siap. Saya ini sebenarnya mau siap-siap jogging ini. Oh, Masya Allah. Iya. Sudah ada profesornya itu sepertinya. Sudah? Sampun? Oh iya. Prof. Pak Kapten. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang, Prof. Selamat datang, Prof. Ya, selamat. Prof, salam sehat, Ya. Prof. Alhamdulillah sehat. Mohon maaf tadi. Mohon maaf saya Bapri di grup Beli Indonesia tadi. Saya pikir lagi di Bali, Prof. Iya di Bali nih, lagi di Dokter Helda dimulai. Iya, Dokter Heldanya pergi ke rumah sakit. Ini satu kehormatan Prof Denny, kami bisa mendapatkan kesempatan untuk menyerap ilmu dari Prof. Dan untuk kali ini moderatornya adalah Pak Gunawan. Silakan Pak Gunawan. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum Prof. Selamat datang. Selamat bertemu. Bukan hanya lewat telepon saja. Alhamdulillah sekarang bisa kita bertemu di Bali, tapi tidak bertemu saya. Itu saya juga di Bali, Prof. Prof Denny bersama kita itu Bu Dr. Sita Resmi. Beliau adalah koordinator kelas, beliau penggagas daripada grup knowledge sharing ini. Dan beliau sudah mempersilahkan kita untuk menyampaikan ya tentang AI, terutama dengan judul yang sudah kita sampaikan. Kita semua ingin mendapatkan pencerahan tentang AI ini seperti apa di masa depan, mungkin ada persaingan dengan manusia atau membuka wawasan kita apa itu AI dan lain sebagainya. Monggo saya persilakan Prof Denny untuk menyampaikannya. Dan Bapak Ibu sekalian, beliau ini adalah direktur dosen
UPI, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Jadi sangat luar biasa pengalaman beliau di pendidikan dan juga di AI. Paduan antara pendidikan di AI akan luar biasa. Monggo Prof Denny, saya persilakan. Iya. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, ini para tokoh mungkin ya. Para tokoh, para dokter, para profesor ini ya. Para dosen, para guru ya. Dan semuanya yang hadir di sini. Saya terima kasih Pak Ismail juga mitra kami sejak 5 tahun yang lalu dalam mengembangkan inovasi-inovasi terkait dengan euforia atau eranya artificial intelligence. Di belahan bumi Eropa, bumi Asia Pasifik, bumi Amerika dan sekitar ya, bahkan di Timur Tengah sekalipun ini penggiat AI ini sudah lanjut meninggalkan kita semua sebenarnya sudah dulu. Nah, saya belajar tentang artificial intelligence karena dulu mengajar mata kuliah itu ya AI artificial intelligence dulu tahun 97 itu tidak se-booming sekarang. Jadi kalau kita mengenal apa itu AI ya sebenarnya itu khusus orang-orang computer science, teknologi pendidikan yang belajar logika begitu ya sederhananya. Jika salah maka harus dibetulkan gitulah. Jika betul maka harus ditiru. Nah, sebenarnya artificial intelligence itu begitu dan dikerjakan oleh pakar istilahnya oleh spesialis yang tahu tentang logika salah benar jika maka ya sehingga apapun ditumpuk begitu ya. Ini saya langsung saja ke materi ini Pak Is ya Pak Haji. Jadi begitu banyak jika makanya itu ditumpuk. Jangan sampai lupa. Nah, kebanyakan kita itu kalau apa itu AI itu ada di otak-otak kita semua. Begitu ya. Jadi jangan takut. Apa itu AI? Istilah sekarang saja yang keren gitu. Padahal dari dulu juga kita sebenarnya punya kecerdasan ciptaan Tuhan. Ya. Jadi yang penting semua manusia itu punya otak kiri, otak kanan. Ya, punya receiver, punya ya visual, ya pendengaran, audio, ya perasaan bahkan. Ya. Nah, sekarang robot di zaman era sekarang tuh belum ada perasaan. Kenapa? Karena kecerdasan ciptaan Tuhan yang saya teliti sejak 22 tahun yang lalu itu ada 48 kecerdasan. Begitu ya. Jadi ciptaan Tuhan tuh ada di dalam otak dan tubuh kita semua. Ada 48 ya. Nah, kemudian yang baru sekarang ribut ya booming ada baru 7 jenis Bapak Ibu ya. Baru 7 jenis. Sudah repot kita, sudah chaos, sudah apa ini seperti apa AI. Nah, ini saya ingin berbagi pada pagi hari ini sebenarnya. Ini saya posisi di Universitas Terbuka Denpasar, Bali. Ya, sudah 3 hari di sini. Sambil konferensi kemarin PSTPI dan berkunjung ke Undiksa. Nah, apa itu AI yang sebenarnya? Ya, Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu nonton penelitian saya yang pernah saya laksanakan
Saya selesaikan di tahun 2002 ya sampai 2005 ya. Mungkin di YouTube-nya saya mohon akan tonton bersama ya. Monggo silakan di share Bisa screen. sharing Pak Is? Monggo silakan. Sudah ya. kita jadikan host. Udah dijadikan host. Sampun. Silakan, Ya. Prof. Kita lihat ini 4 menit saja ya. Bagaimana mengenal landasan ilmiah AI ya. Ini namanya biocommunication. Nah, ya. Nah, Sudah ada suaranya, Pak. gimana? Sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan tapi suaranya belum keluar. Memang ini dokumentasi saya dan ya. Nah, ini ya, ini sudah kelihatan belum ini oleh Bapak Ibu? Iya, kelihatan, Prof. Ya, Ini sudah, memang Prof. tidak ada suara ya. Lanjut. Jadi ini itu ya landasan bagaimana yang AI sekarang baru kita kenal oleh sebagian orang. Padahal AI ini ya upaya mengoptimalkan, mengkomunikasikan ya apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dipahami, baru dilakukan oleh kecerdasan ciptaan Tuhan ada di dalam otak kanan dan otak kiri kita, gitu ya. Nah, cuman sekarang itu ya kendaraannya teknologi informasi atau komputer, IoT lah. Nah, itu. Padahal ya tetap untuk berkomunikasi. Nah, saya coba waktu itu bedah otak manusianya, ya. Jadi mungkin ini ada ibu dokter paham betul itu alat bedah saraf otak, ya. Bedah aja tuh pakai dulu. Saya nggak punya biaya untuk menyewa alat bedah secara visual, MRI, ya, masih mahal. Dulu saya pakai elektroencephalography. Itu di riset di laboratoriumnya Profesor Nur Halim Sahib, Biochemical and Biomolecular, ya, Biochemical and Biomolecular di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Nah, saya mencoba membedah mengenal otak-otak ya para siswa dari SD sampai perguruan tinggi. Nah, ini kisahnya. Nah, ini kita melihat kita sedang istirahat ini harus ini yang bagi istirahat mendeteksi seperti tingkat suara saat ini melalui dengan berkomunikasi pada mereka sistem 8 titik secara dari SMP sama ini bagaimana 8 titik tidak kita belajar kita mencari virus yang cepat kita pelajari teknologinya kecepatannya atau global kualitatif agama di dalam manusia dan kita belajar
Ya, sampai ya melihat visual ya masuk ke auditory dan dia mencerna memproses informasi, kemudian memerintahkan tangan mulut untuk menghitung dan menjawab. Soalnya ini SMA, ya usia SMA juga sama. Kita kenali ketika istirahat, ketika belajar, dan setelah belajar. Nah ini fenomena digital dari kerja aktif kanan. Ya, ketika mempelajari Suaranya putus-putus, Prof. pelajaran. Ya, nah jadi ini semua perguruan tinggi ini ya baik eksakta maupun sosial. Ya, nah ini menjadi landasan ilmiah lahirnya sistem PAR atau istilahnya artificial intelligence. Ya, nah jadi itu Bapak Ibu sekelumit ya bagaimana fenomena kecerdasan buatan yang sekarang ini digembar-gemborkan oleh pakar IT yang bekerjasama dengan para ahli-ahli biologi, fisika, kimia, ya, sehingga lahir perumpamaan, pola-pola, ya, mekanis, kode-kode, kemudian prosedur-prosedur, ya, yang berbasiskan tiruan-tiruan. Ya, kalau tadi saya menggali apa namanya information processing yang cepat yang dilakukan oleh usia SD itu berapa detik ya, bahkan mungkin kata orang kedokteran ini millisecond per detik kecepatan ya. Nah kalau SD ini 12 millisecond per detik memproses apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dipahami, dan dilakukan. Nah itu fenomenanya, dilihat, didengar, dirasakan, dipahami, dan dilakukan. Itu prerequisite-nya 5 fenomena itu yang terjadi di dalam individu manusia. Ya, melihat, ya, jadi didengarkan, dirasa-rasakan. Nah, ini yang sering kita lupa dirasakan, ya, baru dipahami. Nah, orang kecenderungan bagaimana ini loncat, baru dilihat, dipahami. Nah, ini yang dilakukan oleh buatan-buatan, sistem saraf buatan dari computer science. Dia buat kode-kode yang mempersingkat penterjemahan. Ya, dari dulu juga ada kalkulator, apalagi translator. Ya, semua itu bypass. Ya, meloncati apa yang dilihat atau yang didengar harus langsung paham atau bahkan harus langsung dilakukan. Itu dalam fenomena pendidikan, pembelajaran, semua bidang ilmu. Ya, mau ekonomi, mau apapun. Nah, sehingga hasil riset saya itu saya jadikan sebagai landasan ilmiahnya ketika kita banyak berdiskusi, banyak seminar-seminar tentang apa itu artificial intelligence. Nah, saya coba jadikan landasan ilmiah dari biocommunication tersebut dalam beberapa rangkaian seminar-seminar yang bisa kita saksikan selanjutnya ya. Jadi saya izin share lagi. Oh,
Sudah terlihat ini Bapak Ibu? Iya nampak, Nah, Prof. ini Sudah, mohon maaf, Prof. ini materi yang perlu saya sampaikan Sudah di jelas, Pak. Universitas nanti malam ya, sama saja. Nah, jadi kita punya apa itu upaya mengangkat dari istilah-istilah artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang secara fisikal di ramu dalam beberapa jenis robot. Jadi ada 7 sistem AI yang menjadi produk ya manusia yang meniru jaringan-jaringan sistem saraf otak manusia yang memadukan antara belahan kiri dan kanan, kemudian difasilitasi oleh stimulus dan perangkat-perangkat sehingga sampai dengan cepat pada kita, yaitu melalui IoT atau programming, science, ya, digital, elektronik, pembuatan apa namanya sistem neural networks ya, atau kan robotics. Nah, jadi bahasanya bahwa AI ini ya Bapak Ibu itu organisasi kembali human system atau kita menjadikan manusia ini sistem ya. Jadi ada sisi yang dihilangkan yaitu ethics ya, ketika memahami AI. Jadi di negara-negara yang sudah dulu meneliti AI ini ya larinya sudah bukan bagaimana membuat fisik robot yang cerdas, tetapi seperti yang kami kembangkan yaitu memproses informasi ya biar tidak merusak fisik ya. Karena apa? Karena robot-robot fisik itu ya sampai kapanpun tidak bisa menyerupai ciptaan Tuhan ya, itu ciptaan manusia. Yang kedua human brains ya. Nah disinilah dalam proses sehari-hari mengedukasi, belajar, memenuhi kebutuhan, bersosialisasi, berinteraksi. Kita pakai ya saja dulu. Kita punya mata, telinga, perasaan, perasaan, dan psikomotor fisik yang saya teliti ya itu bio-communication. Jadi menumbuhkan percepat komunikasi yang antara dilihat, didengar, dilakukan, dirasakan, dan menjadi kompetensi. Nah itu yang menjadi dasar pemahaman kita tentang AI. Yang ketiga, nah ini buatan manusia mencoba niru ya, neural engineering. Nah, kita coba dengan sejumlah type seperti yang Pak Is kembangkan dengan kami di PT IKB ya, instalasi kecerdasan buatan, ya, coba makan fakta pemahaman tentang apa itu AI yang sebenarnya. Jadi AI ini bisa dirancang ya, bisa dikendalikan. Oh, bagian dari yang harus dikelola oleh keseluruhan manusia. Ya, maka ini dikatakan hewan saja begitu ada cepat, banyak, lengkap, mudah. Ini sebenarnya pola-pola mengambil keputusan yang diorganisasi oleh hubungan teman-teman kita dalam menerjemahkan atau mengkodekan. Misalnya kalau benar sama dengan 1, kalau salah sama dengan 0. Jadi sebenarnya kita ini berkomunikasi hanya bermain angka 1001 ya, tidak ada yang lain. Jadi sangat sederhana ya di dalam menciptakan prototipe sistem logika jika benar salah
harus begini, harus sebenarnya bermain masa. Nah, namun itu dikasihkan pada sejumlah kebutuhan kehidupan manusia. Jadi seolah-olah yang kita rasakan, yang kita lihat ini, ya Bapak Ibu, ini kompleks. Ya. Nah, dari riset saya waktu tahun 2002 itu ya boleh dikatakan bagian daripada memperdalam, mengenai lebih dalam apa yang terjadi di dalam tubuh kita melalui sistem saraf dari otak kita semua. Nah, maka lahirlah yang disebut dengan deep learning, belajar lebih otomatis, lebih cepat, lebih dalam, lebih kompleks, gitu ya. Dan mengoptimalkan kinerja otak kiri otak kanan. Nah, kita lihat di dalam kaki otak itu ada apa? Ya, diprediksi oleh Julian Schwartz by communication at the prefrontal, otak depan, paling depan sebagai resiko parabolanya. Kemudian otak frontalnya yang menjadi sisi kinerja, sisi kerjanya yang bekerja dikirim ke temporal. Itu secara sederhana begitu. Ada 3 bagian otak yang bekerja di awal. Nah, atas bagaimana itu diakumulasi setiap hari, itu lihat dengan simpan dulu, lihat dengan simpan dulu kan gitu ya. Nah, maksudnya dipikir dengan cepat dipanggil terus ada siap gitu ya. Kalau robot kita nanya sesuatu ya jawabannya. Nah, Suaranya agak terganggu. Informasinya disimpan, disambung dulu, begitu dipanggil jangan bingung. Nah, jadi AI itu membantu kita supaya apa yang sudah kita tahu itu ya dipanggil kembali dengan dan ketahui. Ya. Jika dengan demikian data-data yang kita simpan itu kita silakan dengan big data, ya, dan harus terus dikontrol, dikelola, diupdate, diperbarui, dipanggil oleh manusia-manusia yang mengelola dia punya kecerdasan buatan. Nah, ini bukunya saya terbitkan ya. Jadi buku ini membahas bagaimana manfaat kecerdasan buatan dalam berbagai aspek kehidupan. Ini ditulis dengan akar dari luar, namanya Bernard Mark. Ya. Bernard Mark ini praktisi pengkaji periset kecerdasan buatan untuk bidang industri, ekonomi, politik, ya, pemerintahan dan bidang kehidupan strategis di dunia ini, organisasi internasional. Nah, jadi Bapak Ibu, sumber dan landasan ilmiah yang bisa kita pegang memahami apa itu AI ada 8 ya, 8 1 2 3 4 5 6. Oh ini apa? 8 ini ya, 10 tambah 1 11. Ini 11 bagian yang bekerja. Jadi yang saya teliti ya, ini sebelah kiri kiri kanan ada kode FP1, FP2. FP1 itu ya kiri kanan, FP2 baru bagian spesifik frontal, temporal, parietal, occipital, dan sentral. Nah, saya pernah berdebat dengan ahli apa namanya, mungkin biologi nuklir gitu ya, nuklir dari ITB, waktu saya menyampaikan materi ini di beberapa universitas ya, salah satunya di ITB waktu itu ya. Nah, ini berhubungan dengan apa yang disebut dengan gizi ya, protein. Jadi komputer atau kecerdasan buatan ini tidak lepas dari
biji atau makanannya. Kalau di manusia, human brains, AI. Tapi kalau di sistem prototype yang kita buat berbasis coding, nah ini membutuhkan apa? Kontribusi konten, data dan informasi. Jadi diharapkan yang menggunakan, memanfaatkan AI ini harus belanja ilmu, belanja data, belanja informasi, belanja kebutuhan, disampaikan ke robot kita. Ya, jadi kalau tidak berisi, kita tidak nabung, kita tidak ini karena tidak ada jawaban apa-apa, tidak ada pengalaman apa-apa, tidak ada bahan apa-apa yang mesti merespon apa yang ditanyakan misalnya. Kita juga kan sama, hak manusia kalau diuji ilmu pengetahuan, kalau tidak kita baca nggak bisa jawab kan, sederhana saja gitu. Ya, bahkan yang salah itu pelajari, yang salah ini karena robot kita ini ciptaan Tuhan ini nggak diasah, nggak diisi oleh data-data logika yang benar. Apalagi robot ciptaan manusia. Ya, misalnya Pak Ismail nih, robot pintar Indonesia, apa aja bisa dijawab lah. Kalau tidak dibuat kontennya, tidak diisikan ke robot itu, nggak mungkin bisa jawab, kosong saja. Silakan aja Bapak Ibu coba nanya nanti di robot-robot yang kami buat, robot saya satu robot NLP Neuro Language Processing, robot pengolah kata, data dan angka, image, cetak gambar, apa grafik ya. Nah ini baru sekitar itu saja dia bisa menjawab ya. Kalau kita tidak isi oleh manusia-manusia nih yang riskan, yang takut tergeser oleh robot tuh jangan jangan takut. Nah, buat robot itu ya logika-logika jika makannya tambah banyak-banyak itu tergantung manusianya. Ya, jadi kalau robot itu dikelola oleh yang mohon maaf sekolahnya SD, ya seputar SD saja gitu. Robot pintar SD gitu kan. Karena yang isinya misalnya guru-guru SD, ya siswa SD, mungkin bisa menjawab yang lain-lain. Jenjangnya naik lagi usia SMA, SMP, perguruan tinggi, ya sama begitu. Nah, jadi intinya robot-robot itu kita kendalikan dengan sistem yang dimiliki oleh kecerdasan buatan ciptaan Tuhan. Ya ini, ya saya sebut karena riset saya dulu itu biocommunication. Jadi melakukan analisa komunikasi di dalam sistem saraf fisik yang berefek berdampak kepada fenomena psikologis sosial ya yang kelihatan di permukaan. Padahal di dalamnya ini Bapak Ibu. Nah, fungsi-fungsi ini ketika kita atau robot yang kita ciptakan mendapatkan informasi yang masuk melalui panca indera, ya, sekarang sensor-sensor lah kalau di robot ciptaan manusia ini. Nah, kalau di ciptaan Tuhan ya apa panca indera ada penglihatan, pendengar, perasaan, perabaan dan melak. Pertama masuk ke prefrontal sebelah kiri, dikirim ke kanan. Atau sebaliknya Hilang yang suaranya, masuk Prof. Ya, Enggak nggak ada jelas. suaranya. Ada Prof, ada. Jelas Prof, lanjut. Ya kalau hilang itu laptop Bapak ya atau istilahnya Mas, cocok itu Prof, sinyal Ismail yang kalau hilang. pakai WA, kalau pakai WA ada pesan yang masuk pasti terganggu. Nah ini salah satu robot ya, kebayang robot ciptaan manusia itu begitu kelemahannya. Kalau ciptaan Tuhan nggak mungkin nih ya terhalang, terganggu kecepatannya. Kalau sudah dilatihkan. Nah kita lanjutkan nih. Jadi masuk ke kanan kiri bekerja dua-duanya. Nah ini yang merontokkan teori logika seni ya. Kata orang kan kiri itu logika, kanan itu apa keseimbangan. Ya sama-sama. Tak kiri matematik, otak kanan seni sama-sama. Ya bekerja harus bareng.
Kalau hanya seni doang kan nggak bisa masuk akal nanti. Ya, pentaturnya salah aja terus. Nah, jadi apa abstrak, kalau melukis abstrak aja terus kan nggak bagus. Maka harus ada yang logikanya. Nah, itulah penyadaran dari biocommunication yang saya teliti sebagai landasan ilmiah kecepatan bekerja sistem takar atau kecerdasan buatan atau AI, ya. Nah, masuk kanan kiri prefrontal dikirim ke frontal, ya, diterjemahkan, ya, bagian kiri otak dan kanan. Nah, itu saya lakukan di laboratorium elektroencephalogram gitu, ya. Nah, ini diskusi dengan Profesor Dokter Nur Halim Syahid, ya, luar biasa tuh beliau. Nah, dari frontal dikirim, dikontrol oleh informasi data yang masuk melalui telinga atau temporal, ya, pendengaran tuh, ya, apa yang dilihat habis sesuai dengan yang didengar. Ini ada benda, ini namanya apa nih, saya tunjuk, ini apa namanya, kelihatan nggak, apa nih, Itu ini kuda, ini kuda, betul nggak kuda ini, ya, kuda, kuda ini catur, ya, ini kuda. Nah, ini apa nih, luncur. ada luncur, kuncur, kuncung, ya. Nah, ini apa nih, Pion. Pion. pion, pion kalau di orang Bandung disebut budak, Oh, prajurit, ya. Nah, Bapak menyebut pion, menyebut karena melihat kan. Kalau coba saya tidak tunjukkan bendanya, ya, kan agak lama tuh. Apa partitur, buah catur, lalu jadi bingung kemana-mana. Yang baris paling depan misalnya, kan lama prosedurnya, bukan itu. Pertanyaannya juga lama, ya, jawabnya juga lama. Nah, ini tuh Allah itu sudah memberikan anugerah kepada manusia. Bagaimana cepat, secepat kilat, secepat kedipan mata Bapak Ibu. Ya, coba Bapak Ibu lihat tangan saya. Saya bicara, tangan saya bergerak-gerak. Bicara sambil bergerak-gerak. Ini siapa yang nyuruh dan mengatur? Tangan bergerak, jari, ya. Saya bicara, kedengaran dan kelihatan, kan? Nah, ini berapa jarak perintah atau jarak tempuh perintah saya sambil bicara, tangan saya sambil bergerak kiri ini begini. Ah, itulah robot ciptaan Tuhan, ya. Nah, jadi jangan khawatir, robot-robot yang ada itu belum secepat gitu, ya, belum nyaman. Nah, ini baru baru lihat dan didengarkan. Coba kalau banyak pesannya yang kita tunjukkan, ya, misalnya dalam sebuah action menari, ya, ibu bekerja membuat sesuatu, tadi ingat dulu, apa ya setiap hari begini, enggak, ini juga salah, kalau lupa pegang ini, lupa kalau pegang, lupa tuh pegang ini, kok, ya, nanti kita jelaskan. Nah, dari yang didengar nyambung, oh iya Pak, ini luncur, ya, ini apa tuh, ini apa, patih, ya, ini apa, patih, patih, ya, apa, patih. Karena sudah kita lihat, dengar bentuknya, rupanya, dan fungsinya. Nah, setelah komplek di dalam temporal pendengaran kita, dikirim, ya, dikirim sementara pesan nyambung antara yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Dikirim ke mana? Ke oksipital, ke bagian belakang. Tempuh, bagian kiri dan kanan. Nah, disinilah terjadi interaksi nyambung antara yang sebelah kiri dan kanan juga sama. Itu membentuk saluran yang saling
makin kuat. Kanan kiri kanan kiri begini Pak Ibu ya. Terus disampaikan ke sentral lobe. Jadi logikanya begitu, ke sentral lobe. Otak tengah. Di otak tengah baru disimpan ke otak yang kita sebut dengan memori. Ya, jangka panjang, jangka pendek. Ya, Pak Ali, jangka panjang, jangka pendek, jangka rumah, jangka imah. Ya. Nah, jadi itu yang terjadi di dalam otak kita. Disimpanlah di sini berjuta-juta data informasi di alam dunia yang dipelajari oleh individu manusia yang menggunakan ya. Jadi sistem kecerdasan buatan Tuhan. Bayang gitu ya. Nah, inilah yang ditiru Bapak Ibu. Yang saya teliti 48. Ya, belum dijadikan sistem takar logika otomatis robot-robot. Yang baru kita kenal itu ada 7. Ya. Nah, itu landasan ilmiah. Jangan takut apa yang disebut dengan kecerdasan buatan itu bekerja atas dasar apa yang kita miliki dari Tuhan untuk diadop, ditiru, ya, sehingga kecepatan bisa menyamai atau melebihi strategi kognitif pengolahan data informasi yang ada di otak kita. Nah, jadi kalau kita lihat secara spesifik, ya, kecerdasan buatan itu diantaranya ya tergambarkan baik secara fungsi kinestetik, sistem saraf, neural framework dalam mengolah informasi. Ya, kita harus hati-hati menjaga casing kita. Ya, ya tadi yang disebut prefrontal itu ya ini ada 9 fungsinya. Ya, Bapak Ibu, jadi kalau kejedot pintu itu, oh hati-hati Pak Ali. Ya, nah Ibu Sita Starsmi, Ya. hati-hati nih. Ibu bisa kehilangan 9 fungsi kalau jatuh ya, kepalanya ke dagol gitu, Aduh. jedot pintu, wah goyang tuh Bu. Ya, Hmm. harus dijaga. Maka kalau Insya Allah. naik motor pakai helm, ya Hmm. kasihan nih. Ya, mulai dari perasaan ini ya, fungsi empati, insight, ya insting, respon yang fleksibel tadi, lihat, dengar, gerak, ya, Itu yang ngeri ada mengatur morality emosi. juga ya. Iya, regulasi mengatur, ayo kita lari, ayo kita duduk, kan? Kemudian ya aspek moral itu ya, etik gitu ya, baik benar gitu. Bagaimana kita harus berbuat, ya, bertindak, berkata, berbicara, ya. Apa yang mesti kita sampaikan, kalau enggak mengganggu ya jangan disampaikan, jangan dilakukan itu kan ya secara logi adaptif bisa istirahat, bisa apa namanya, bisa tenang ya. Nah ini kalau ininya puyeng kan boro-boro bisa tidur kan Bu ya, bisa tenang. Nah ini fungsi dari frontal tadi ya, bicara rinci. Nah ini ya di bagian sampingnya di kiri. Coba ada 48 milisecond apa kecepatannya menjadi lebih apa kompleks dan cepat ya, fungsi kerja kita ya di temporal di frontal temporal juga sama ya. Ini yang dikerjakan itu 12 milisecond per detik sampai 48 milisecond per detik ya informasi. Nah kita orang-orang komputer science itu mengambil baru dari gelombang alfa ya, alfa beta lah palingnya. Theta gamanya ini belum ya.
kalau istilah kedokteran itu ya ada 4 gelombang elektromagnetik yang bekerja di dalam human brains, otak manusia. Itu dilihat atau bisa divisualisasikan melalui artefak amplitudo ya, gelombang alfa, beta, theta dan gamma. Nah, yang diciptakan oleh manusia itu di komputer itu baru alfa, beta ya. Nah, kebayang ini kekurangan kita ya sebagai manusia. Nah, ini di area temporal begitu juga sama ya. Kita akan harmonisasi di situ. Error tidak errornya ya. Benar tidak benarnya, lengkap tidak lengkapnya ya. Nyambung antara yang didengar dengan yang dilihat sesuai iramanya atau tidak. Nah, ini ya. Nah, ini hasil riset yang luar biasa ya. Nah, kemudian di apa ini oksipital. Nah, inilah oksipital inilah yang menjadi sumber kita tuh suka lupa. Bu, kalau lupa tadi saya juga salah, lupa, bingung, pegang ini yang disalahin ini. Padahal yang lupa ini bukan ini tumpang lewat doang ke sini. Yang Ya. lupa sebelah mana, Yang Prof? lupa itu, nah ini tengkuk, Oh, oksipital. aduh lupa. Ya. Nah, makanya harus dipijit-pijit gitu ya. Enak kan pijit-pijit ya, tengkuk gini-gini. Ini sistem ini saraf ya, yang membantu kita tidak cepat lupa, Bu ya. Ini harus dilus-lus lah, tapi jangan dipijit kenceng-kenceng, ntar putus juga keganggu. Nah, ini yang membuat apa yang Ibu lihat, Ibu suka berkata, aduh rasa-rasanya saya pernah lihat ini ya. Nah, suka gitu ya. Iya, iya. Oh, rasanya saya kenal sama si Bapak Anu di mana ya. Nah, itu sedang bekerja tuh ya, oksipital dengan memori manusia ya. Gitu. Jadi oral oksipital ini sangat luar biasa. Nah, ini yang terakhir dari apa yang kita punya itu disebar ke seluruh sistem saraf yang ada di tubuh kita. Ya, sehingga Ibu kalau dicubit, Ibu merespon sakit gitu ya. Ya. Kalau dicubit, aduh sakit. Coba Ibu, berapa detik Ibu menjawab, merespon, bersuara, aduh sakit. Langsung. Ada yang pernah menghitung, ya. Nah, itu saking cepatnya ciptaan Tuhan, ya. Ibu, aduh pedas, baru merasakan, aduh ini asin. Atau Ibu berkedip, coba Ibu berkedip, ada yang ngatur nggak? Ada yang pernah itu ngedip? Ya. Ya, nah itulah ya kehebatan AI ciptaan Tuhan ya, yang dikirim ke seluruh stasiun responsif yang sangat cepat, ke tangan, ke kaki ya. Ibu injak apa tuh paku, sakit kan kaki ya. Nah itu karena ini AI ya, artificial intelligence atau robot atau sistem information processing yang begitu cepat yang dimiliki oleh manusia. Nah, jadi apa yang ditunggu dengan Pak Ismail itu, Bapak Ibu, ya, sesuai kebutuhan kami melayani kehidupan di dalam praktik bisnis, aktivitas profesional Bapak Ibu. Jadi kita pernah didukung oleh Kementerian di tahun 2019 sampai sekarang ya. Kita menempatkan di sebutin kelembagaan yang mengembangkan sistem pembelajaran ataupun layanan otomatis yang cepat, praktis, singkat, padat, luas, ya asli, otentik. Nah, itu ada landasannya, punya landasan speed, cepat, ya.
Di robot kita yang cepat speed cepat, oke. Dan juga kemauan, ya, banyaknya bernilai kemauan of information. Kemudian engagement, jadi memperkaya, bukan sulit, membingungkan. Ya, ada juga kita manusia baca banyak sampai berjilid-jilid bacanya, tapi bingung terus. Nah, ini lahirlah di situ alat bantu pikir AI, ya, supaya ibu bapak menghafal, mau menghafal Al-Quran, baca bolak-balik setiap hari, tapi nggak hafal-hafal. Ini persoalan. Yang dari mana kami hadir? Ya. Nah, jadi ini kalau saya jelaskan ya ini panjang kuliah, singkat-singkat saja. Nah, ini sejumlah wilayah yang pernah kita ajak ya membangun network AI ya dengan robot untuk produk kami. Ini ada 18 wilayah kabupaten kota di seluruh Indonesia perwakilan ya. Di Nepal, Jogja, Jambi, NTB. Nah, kita sekarang di Maluku, nama ya, oke, nah ya. Nah, jadi kalau orang komputer sains bertanya, apa modal di balik AI yang kita ciptakan? Jadi fungsinya Bapak Ibu adalah belanja ilmu, belanja data, belanja informasi yang bisa atau kita olah, kita susun, kita panggil sesuai kebutuhan. Kita istilahkan sebagai big data learning resources. Ya. Ini ya. Jadi ini yang penting ini PR kita ini. PR kita ini. Ya, belanja ilmu ya. Ini bank tabungannya nih harus banyak ya. Gitu. Ya. Nah, ini maka yang disebut AI ya ini sistem kerja saja ini. Ngambilnya dari mana? Ya dari sini. Ya, dari database ya. Semakin banyak baca, semakin mudah kita menjawab soal. Ya, semakin banyak kita tahu, semakin tenang kita melaksanakan sesuatu. Ya, jadi jangan khawatir terkalahkan oleh robot. Robotnya kita yang ciptakan juga Ibu Resmi, ya, Pak Ali. Siapa yang bikin, masa kita takut sama robot? Kalau saya senang aja gitu ya. Kita jadikan robot-robot kita itu sebagai asisten. Ya, saya ngembangkan di dunia pendidikan itu sejak 1992 dengan istilah computer based instruction atau computer assisted instruction. Ibu mau bikin kue, ya, searching di komputer ibu. Nah, menunya, nah itulah assisted. Yang ngerjakan apa robot? Enggak lah, ibu supaya ada rasanya, ada rasa gulanya, pasirnya, asinnya, ya, lezatnya. Nah, ini sedang jadi PR untuk para pengembang robot. Apa robot bisa menerjemahkan? Aduh, ini asin, ini pahit, belum besar, ya. Nah, jadi itu apa namanya dasar landasan dunia yang membuat kita harus tenang mengelola produk-produk robot-robot yang dimaksud, ya. Iya. Nah, selanjutnya kita ingin tahu sebenarnya datanya itu gimana sih Pak? Nah, kalau di UPI, saya dengan Pak Ismail itu dulu menyimpan data base sini, ya, di sini LM. Gitu. Ya. Ini sistem database di mana para guru kami, guru-guru di seluruh Nusantara tadi, ya, mensupply di sini, ya, data informasi semua mata pelajaran ilmu dan sebagainya, ya. Nah, nanti setelah itu baru kita pasti panggil tadi ya
dipanggil nih oleh apa namanya handphone Bapak Ibu, butuh apa? Ya awalnya gini nih, ya sebelum ada robot yang kita kenalkan bersama Pak Ismail. Jadi ada data di bank data, Ibu kalau mau belanja ambil di BRI, di BNI kan itu uang ya. Nah datanglah ke BNI, ya Pak Gunawan. Di mobil Siap, siap. ya cepat. Nah, kalau ada tabungannya ya bisa cepat. Maka sekarang nggak perlu ke bank, transfer saja lah, ya regulernya. Nah ini perangkatnya. Nah ini settingnya kita sebagai pengguna ya di sini ya, maka kita perlu akses ke bank, bank data, atau kita difasilitasi oleh robot-robot ciptaan perusahaan produk kita, perguruan tinggi maupun para pakar, dan akhirnya dipakai ya untuk kehidupan berinteraksi, berkomunikasi, bertransaksi. Iya, Ya, kita jadi pakai polanya sekarang ini, seperti Prof ya. itu. Kita ini terkait Siap. dengan beberapa pihak yang mengelola informasi data yang seolah-olah hanya hadir di hadapan kita dalam bentuk robot Neural Language Processing atau NLP yang diproduk oleh Pak Ismail. Nah, maka kami membutuhkan kolaborasi ya. Jadi Ini Bapak waktunya Ibu sampai jam berapa ya Mbak Sita? Kita Ya, 7:30 ini setengah jam tanya jawab ya Prof. Iya, kita mau tanya jawab. ya ini sebenarnya sudah cukup lanjut ya, Bu Elda. Nah, ini tadi Partu ini. 7 kecerdasan ini ya Bapak Ibu yang sudah terbit ada di yang mau nanya alam soalnya. dunia ini. Satu, machine learning, natural language processing yang kita kenalkan ini dengan Pak Ismail. Yang ketiga, expert system, ada vision, speech, kecepatan, planning, ya, menyiapkan masa depan, dan akhirnya robot. Ya, ini robot-robotik ini isi rendah produk-produk yang kita lakukan, yang kita buat, yang kita hasilkan. Ya, membutuhkan pemikiran tadi supaya kontennya nambah. Nah, silakan. Ini hanya contoh di Indonesia seperti ini masih belum kuat untuk NLP ya, dari skor 200 ada 142. Ini di Korea ya. Ini Korea itu ya semua ya. 72 semua. Ya. Nah ini Ibu yang sudah kita kerjasamakan dari apa yang tadi konseptual, riset, prototype. Nah, ini jadi produk-produk kami yang bisa dimanfaatkan oleh semua komunitas di Indonesia minimal ya. Misalnya buat bantuan belajar, buat sekolah, ya, buat manajemen, ya ini jadi mitra. Ya silakan dimanfaatkan. Ya. Nah ini secara visual di Indonesia kami sudah menyambungkan seluruh Nusantara ya. Sistem robot yang diharapkannya tinggal dimanfaatkan kerjasama dan upaya-upaya apa namanya manajemen fundingnya supaya ini hidup terus bangsa kita ini. Ya. Nah ini kalau saya mengajar seperti ini ya, banyak sumber-sumber yang kita isi ya, platform-platformnya, jadi bukan hanya di handphone saja ya. Nah itu barangkali Bapak Ibu nih apresiasi dari Indonesia, Asia, dunia, dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Gunawan terus apa saya? Bu Elda, monggo Dr. Iya. Elda. Terima kasih Prof atas presentasinya yang menarik. Mungkin saya nggak mau lama-lama karena waktu kita agak sempit. Silakan. Banyak yang bertanya itu. Iya, Bu siapa ini? Bu SMP 3 Bango. Bu Endang. Bu Endang. Silakan ya tuh. Di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya,
Saya alhamdulillah bisa mengikuti kegiatan ini. Terima kasih untuk Prof dan eh, Bapak Ibu lainnya yang memberikan sebagai narasumber di pagi hari ini. Ada yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, ketika belajar AI nanti, mungkinkah nanti berdampak maksudnya terhadap kesehatan? Karena itu kan sebenarnya bagian dari intelijensi yang dimiliki manusia. Nah, ketika belajar itu saya sendiri yang normal itu aja kan kadang-kadang agak kesulitan untuk memahami itu. Nah, ketika ini nanti diterapkan kepada anak-anak yang mungkin lemah dalam berpikir, itu memiliki dampak atau tidak. Kemudian yang kedua, untuk mempelajari AI ini apakah ada dasar teori khusus atau mungkin dari Prof. Denny ini ada jurnal-jurnal yang memungkinkan untuk bisa saya pelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti yang ditanyakan dampak terhadap kesehatan dan apakah ada referensi ya, Bu ya? Silakan Kesehatan Prof. otak ya, di otak. Ya. Ya, Ibu siapa nih dari SMP? Endang. Endang ya. Ya. Jadi ini tidak ada dampak negatif ya. Jadi kita upayakan dampak negatif secara individu, psikologi, dan intelektualitas. Para peserta didik kita justru akan menjadi lebih terkondisikan rajin, ya, rajin mengupdate, rajin baca, rajin ya tekun, ya, batur waktu, ya, dan tentunya membantu prestasi para peserta didik kita. Nah, ini sudah kita riset kan Bu ya sejak tahun 2002 ya. Jadi riset saya itu sudah dipublikasikan di jurnal internasional ya di Pittsburgh ya tahun 2012 ya, diterima menjadi sebuah teori ya yang diakui dunia. Insya Allah itu sudah terbit di Jerman. Bukunya sudah berbasis bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Prancis ya, dan sudah masuk ke UNESCO ya. Nah, jadi kami tidak berani begitu awal-awal ini apa barangnya gitu kita sosialisasikan, kita pakai, tapi harus menunggu 10 tahun saya juga ya diakui oleh dunia, dan ada beberapa produk HKI ya, hak kekayaan intelektualnya. Kalau jurnal-jurnalnya wah sudah ada berapa ya, 9 berapa lah yang saya lakukan, belum yang lain ya. Nah, jadi jangan ragu, ini secara akademik tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan di Jepang saya paparkan, di Prancis untuk pertama kali saya paparkan di hadapan suami istri Nicole and Rose yang mencetuskan teori belajar the accelerated learning, quantum teaching, quantum learning tahun 2012, ketemu di Austria, di Vienna University, Austria Eropa. Ya, waktu itu ya kita berdebat dengan information processing ini seperti apa mestinya baiknya. Ya, bahkan mereka yang digulirkan ke dunia dengan kuantum dan speed learningnya itu, akselerasi pembelajaran itu membuat siswa kita lelah, Bu. Ya, lelah otak, capek, bosan, stres. Nah, itu yang dampak dari kuantum ya, kuantum fisika ya, hanya cepatnya. Kalau saya kan ke bio, ke manusia, lebih ke human for humanity, yang membelajarkan manusia ya selayaknya sebagai manusia ya, yang memiliki kelebihan kekurangan. Nah, itu ilmu saya dasarnya. Kalau kuantum fisika, kalau saya biologi, makhluk hidup harus kita hormati, bukan benda mati ya. Nah, ini mohon maaf nih yang engineer nih, ngelola benda mati kan, mesin.
Makanya tadi hanya bagian nih machine learning. Kita otomatisasi saja, Bu. Ya seperti tadi kita ke ini nyamuk puk gitu kan. Jatuh, aduh sakit. Nah, kita mengoptimalkan yang begitu, Bu. Ya, tidak ada dampaknya tapi mengingatkan. Itu Bu ya, Bu. Nah, Iya, ini dari SMP mungkin 3 Bango. ya. Di chat banyak Dokter Elda. Ada mungkin yang langsung nggak ada ya. Tapi mungkin kita belum dapat ya Mbak Sita ya, dengan terkait dengan pekerjaan sebetulnya yang kita mau diskusikan, Prof. Apakah ya, harus bersambung ya. Ini iya, baru justru yang kita bikin di flyer kita akan menghilangkan AI ini beberapa pekerjaan. Bisa nggak diberikan sedikit informasi, Prof? Iya, oke. Jadi begini, Bu, ya. Nah, kita juga bicara lebih awal. Lebih awal di dunia kemarin, saya diundang di UNESCO itu membicarakan yang ditakutkan, dikhawatirkan oleh sejumlah karyawan, ya, oleh sejumlah perusahaan industri, ya, yang akan kehilangan sejumlah mata pelajaran, sejumlah pekerjaan, ya, sejumlah peran, ya. Nah, jadi kita itu sepakat ada undang-undangnya, ya, ada undang-undang. Memang di Indonesia belum terbit undang-undangnya tentang penggunaan AI ini, Bu. Belum ada. Ya, kita kan berpemerintahan, berorganisasi, ya. Maka kita wajib menerbitkan regulasi. Itu. Jadi jangan underestimate dulu pemerintah, warga, ya semua, tapi mana undang-undangnya gitu ya. Nah, saya diundang untuk berbicara dan merumuskan pedoman, ya, pedoman penggunaan AI. Kemarin dari Rusia, dari Moskow, ya datang ke kampus saya untuk berbicara etik using the AI for all job professional. Ya, jadi bagaimana memerankan dan mendifusi inovasikan AI dengan sejumlah mata pencaharian di dunia. Sama, bukan hanya di Indonesia, Bu. Ya, itu yang diuntungkan mungkin para manajer, ya, ingin cepat banyak, ya, karyawannya tanpa ada etik. Nah, jadi saya nanti kirim dokumen di mana saya berperan dalam membuat pedoman penggunaan istilah sistem robot inovasi AI untuk governance dan bahkan industri. Ya, judul itunya guidance, the guidance industrial, digital industrial for all, for multi-platform on all governance. Ya, jadi pedoman penggunaan industri perlu kecerdasan buatan untuk berbagai jenis bentuk pemerintahan di dunia. Ya, nah jadi kita tinggal bagaimana kita sebagai pemerhati, sebagai pemanfaat AI antara kami dengan Bapak Ibu itu menunjukkan eksistensi kita tadi landasan ilmiahnya yang mengatur robot. Itu ya, yang mengatur robot. Sementara jumlah human itu dipertahankan, ya, secara terdidik. Jadi misalnya begini, Bapak Ibu, kalau sebuah perusahaan karyawannya 10 tambah robot 10 kan menjadi lebih banyak, Bu, produktivitasnya meningkat. Nah, yang perlu kita usulkan itu begitu. Bukan karyawannya 10, ada robot yang 10 orang dibuang. Robot mau dioperasikan oleh siapa? Itu kan. Jadi jadilah assisted saja. Jadi karyawan pintar, robot jadi asisten. Produktivitas meningkat, otomatis 2 kali lipat. Mungkin ya, pertanyaannya. Pakai etik ya, Prof. Pakai undang-undang misalnya. Karena kalau pakai etik nggak ada hukumnya. Oh, enggak. Pemerintahan kita belum membuat itu, Bu. Mudah-mudahan itu yang harus dikejar. Pertemuan ini menjadi supply and demand terlahirnya regulasi penggunaan AI di Indonesia, di pemerintahan Indonesia dan berbagai bentuk organisasi, kelembagaan, kementerian, bahkan swasta. Nah, itu yang sudah kita rancang, Bu, ya.
Ini saya tunjukkan Tapi apa kira-kira namanya pekerjaan apa dokumennya. ya Prof yang akan lenyap nanti kalau AI ini mendunia gitu ya, artinya Nah, menguasai jadi dunia ini. Pekerjaan-pekerjaan yang apa lebih kira-kira? yang diprioritaskan adalah public service, ya. Jadi begini, kita menghormati para pekerja, itu ya. Tidak atau jangan selamanya bekerjanya seperti itu. Sampai pensiun jadi tukang sapu terus kan gitu, Bu. Mau nggak kita sampai pensiun hanya jadi tukang sapu? Nah, tukang sapu itu sesuai regulasi di negara-negara yang punya undang-undang AI, itu punya anak buah robot. Artinya tukang sapu itu di-upgrade pendidikannya. Dilatih Jadi bagaimana menjadi manajernya operator robot. robot. Nah, itu. Iya, Jadi manajernya si robot. taruhlah kepala regunya robot. Ya, robot tukang sapu. Saya yang menjadi kepalanya, regunya, mengontrol. Jalan, klik, jalan. Tetap itu kayak di Australia, Bu. Tukang narik sampah, ibu-ibu. Supirnya, ibu-ibu. Tapi mobilnya dipijit, mundur, santai aja. Sampah dipijit, tinggal ditarik sama itu ibu-ibu gembira, senang sambil minum susu, jalan. Itu tukang sapu. Pagi-pagi bukan pegang sapu begini-begini, tapi pegang air susu sama remote. Itu profesinya sebagai tukang sampah. Gajinya berapa? Ya, satu kali gaji bisa beli mobil Avanza. Kalau di Indonesia kan begitu. Nah, inilah regulasi, standarisasi, upgrade kecerdasan intelektual para pekerja, bukannya dimatikan. Ini tuh nggak bisa. Saya Nggak bisa sudah dibacain, lebih Mbak dulu Sita? bicara itu, Bu. Ya. Herda nggak bisa baca ya? Iya, saya hilang semua chatnya. Oke. Prof, ada yang bertanya ya, Prof. Saya lanjutin dari chat. Silakan. Ya, memang ini Ibu Bapak sekalian perlu waktu untuk mencerna ya ilmu yang begini kaya, dan terima kasih Prof sudah sedekah ilmu nih ke kita semua. Mudah-mudahan menjadi amal jariah. Ada yang bertanya apa dia bilang mana nih? Berpikir dari Nena, Mbak Teh Nena Tasik, berpikir cepat untuk melakukan perubahan, beradaptasi dengan perkembangan teknologi dilakukan oleh mereka yang backgroundnya tadi kaitannya upgrading ya, upgrade ini untuk mereka yang punya kemampuan. Tapi kalau dengan ini bagaimana katanya memanfaatkan AI merubah generasi pelajar, generasi muda yang salah dalam memanfaatkan HP. Mungkin jadi bagaimana menggunakan HP itu lebih banyak untuk belajar gitu dan bukan untuk main game atau apa seperti itu. Lanjut langsung Prof ya. Mungkin dibaca langsung. Ada Anang, Pak Anang, penggunaan AI dalam pembelajaran memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun perlu memperhatikan tantangan etika, ya benar, resiko, ketergantungan dan peran penting interaksi manusia. Ini ada juga yang nanya nih, kalau suka ngantuk jadi suka lupa, ini otak bagian mana nih, Prof? Ya. Ya, Oke. Prof Salim nanyanya ke Prof Salim. Yang terakhir dulu nih, yang ngantuk dan lupa ya. Yang terakhir itu mudah ya. Nah, kita kan awalnya kecerdasan itu dari manusia. Yang suka ngantuk, coba oksipitalnya diolahragakan ya. Jadi senam otak tiap pagi, guru-guru masuk kelas ajak anak-anaknya itu senam otak ya, pakai nyanyian CONUT sambil digerakkan fisiknya, psikomotornya ya, ingatannya bekerja pagi-pagi. Jadi ngontrol gerakan sama ingatan, dan juga suaranya dikeluarkan ya, jangan pakai kode ya. Jadi suara, gerak, ingatan, penglihatan dan perasaannya bekerja. Insya Allah tidak akan menjadi malas, lupa, tidur terus ya, ngantuk terus. Enggak, silakan aja praktekan. Itu senam otak sudah dicoba di beberapa kegiatan yang didukung oleh donor asing ya, seperti World Bank ya.
USAID ya, DBE, di Center Basic Education dulu kita konsultan di sana ya, hanya mengkonsultani belajar dan senam otak kecerdasan itu Bu ya. Nah, Ya. kemudian etika dalam belajar. Nah, inilah kita dengan Pak Ismail itu ya sedang memberdayakan para guru ya. Jadi guru-guru inilah sebagai bank-banknya para robot gitu ya. Jadi robot ini nggak bisa bekerja, nggak bisa mengingat, nggak bisa mengeluarkan data informasi kalau guru-gurunya juga tidak upgrade. Pak, bagaimana yang tidak literate dengan memangnya kita mau membelajarkan programming tool ke Bapak Ibu? Ya, enggak, ya. Memangnya mau harus semua belajar komputer kepada masyarakat? Enggak, ya. Jadi biarkan itu menjadi rahasia dapur para penggiat, para pengelola, para guru, para kepala sekolah, para peneliti. Nah, user itu justru kita manjakan atau kita bantu lebih lebih ringkas ya bekerjanya dan bisa mengerjakan banyak hal. Ya ingat ya. Jadi kita bisa mengerjakan banyak hal dalam satu kesatuan waktu itu fisik kita. Ya. Tadi ya kalau nyapu 100 kilo 100 meter persegi kalau pakai tenaga kita ya capek. Kalau pakai robot ya pakai AI kita dibantu mungkin luasnya bisa nambah dalam jangka waktu yang singkat. Nah demikian juga belajar ya. Dulu kita cari buku susah. Zaman saya susah. Baca itu harus beli. Koran bekas, baca. Sekarang kan, nah jadi tinggal bagaimana tadi ya peran kita sebagai manajer para robot dan user robot itu bekerja sesuai dengan kecepatan tadi ya, banyak, kaya, asli, otentik ya, otentik, asli ya. Jadi tidak belajar dari hal yang sifatnya itu hanya tiruan atau hanya ya ikut-ikutan lah begitu ya. Nah itu barangkali jawaban atas bagaimana idealnya agar kemudian bisa merubah generasi muda yang sudah kandung betah dengan. Nah Ya. sama saya dengan beberapa industri ya termasuk penyedia platform untuk akses internet gitu ya. Pakai search engine-nya apapun atau mobile phone, nanti itu akan ditutup ya. Siapa yang bertanggung jawab? Ya kita yang merancang aplikasi apps, App Store atau apa namanya mobile phone lainnya ya. Kita harus berkolaborasi tadi dengan industri-industri yang berkepentingan melalui bisnis-bisnis mobile phone ini. Supaya apa? Notifikasinya atau penyediaan konten-kontennya itu semua mengedukasi. Memang tidak bisa semua mata pelajaran isinya, ya. Yang seperti kami kembangkan. Ada juga yang isinya itu umum, ya luas, tetapi tetap bernuansakan edukasi lah. Begitu. Nah ini perlu kerjasama. Jangan sampai hanya pembuat robot saja ya isinya jadi yang karu-karuan. Tapi kontennya isinya ya kita dengan regulasi yang sudah diciptakan, sudah diatur ya. Jadi jangan khawatir nih Bu Nena ya dari Tasik mana ini. Tasik. Kemudian Pak ya. Jadi anak-anak yang nanti handphonenya itu nggak bisa akses ke yang lain kecuali ke konten edukasi. Itu mudah, perlu kerjasama kepedulian. Maksudnya begini, iklan-iklan yang masuk kita penuhi, itu kan? Kan masalah iklan, info-info yang lain-lain kita penuhi, ya kita ajak. Dan itu jangan khawatir, bukan urusan Bapak Ibu, ya. Itu urusannya pemerintah, ya. Urusannya ini nih, saya share ya, biar terjawab semua yang sudah dilakukan oleh dunia itu. Nah ini Bu, ya. Nih, saya ada di dalamnya, ya. Saya salah satu kontributor dalam memikirkan bagaimana dampak termasuk yang ditanyakan oleh Bapak Ibu barusan. Bahkan peran gender, ya, laki-laki, perempuan, bagaimana harus diperlakukan.
Ya, di dalam dokumen UNESCO ini guideline for the governance of the digital platform, ya. Ini semua diatur di sini, ya. Nah, ini ya bagaimana itu tadi ya hak-hak pekerja. Ini orang 61 negara sudah berpikir seperti itu, Bu, ya. Jangan khawatir, ya. Jadi melindungi hilangnya generasi peradaban yang diciptakan oleh manusia. Jadi kita dilindungi, ya. Ini 134 negara ya sudah merancang ini merumuskan memvalidasi pedoman ini, ya. Nah, jadi ya untuk governance dan digital apapun nanti industri, bukan hanya handphone Bapak Ibu, ya, termasuk akses search engine internet dimanapun, ya, kita harus edukasi semua, ya. Nah, jadi silakan nanti ini saya bagikan ya supaya tenang, ya, jangan khawatir. Ini cuma Indonesia kan delegasinya saya begitu, ya. Alhamdulillah. Ini, ya. Jadi ini bisa jadikan rujukan. Inilah etik undang-undang itu, ya, yang bisa Bapak Ibu baca akses-aksesnya ada semua, ya. Ya. Nah, ini saya misalnya di halaman terakhir jaminan untuk delegasi Indonesia memberikan kontribusi di dalam menerbitkan. Nah, ini yang biru-biru ini pertanyaan saya, Bu, ya, yang bersumber dari semua kawan-kawan. Nah, ini ya, saya Denny dan Mawan ini ya sebagai delegasi dari Indonesia, ya. Nah, ini tanya-tanya semua, ya, dan saya menandatangani ya dokumen ini ya sebagai bagian. Ini diterjemahkan dalam berbagai bahasa, ya. Jadi itulah Bapak Ibu supaya tenang, ya, kita ada risetnya, ada semuanya lengkap, ya. Tinggal bagaimana kita menerima secara pelan-pelan melalui workshop-workshop ini, ya. Begitu Bapak Ibu. Iya, Dr. Helda. Ini sedikit lagi, Prof. Saya ingin Pertanyaannya masih ada ya, Mbak? Kayaknya itu pribadi itu ya, Kapten itu bisa. Iya, kalau itu pribadi. Enggak, saya sebetulnya mau nanya ini, Prof. Sedikit aja. Ya. Apakah executive function dari otak manusia itu semua bisa digantikan oleh robot AI? Enggak. Enggak ya? Enggak. Jawabannya enggak. Saya juga memangnya ini dunia robot. Seperti mimpi saja ini. Saya begitu di UNESCO. Iya. Ini bukan dunia robot. Human for humanity, Bu. Ya, jadi itu kita nanti ya, justru sedang konteks memanusiakan manusianya pada zaman robot ya, ini itu yang iya. Jadi nilai-nilai yang harus ada di robot buatan manusia itu harus memiliki minimal rasa nurut, patuh, tertib, gitu kan? Ya. Apa ya, sopan kan? Ini yang sulit, ya. Sulit karena tadi kan bio urusan, ya. Jadi mungkin kita tidak akan kejamanan oleh kita. Kata orang Sunda memual keumuran, ya. 48. Itu berapa rentang ratus tahun baru menemukan 7. Ya. Ini 48. Ya, kita udah pada meninggal mungkin kalau udah hatam robotnya 48. Jenis kecerdasannya. Kebayang Bapak Ibu. Jadi kitalah perintis, penanam landasan yang memberikan landasan kuat kami, ya, saya sebagai peneliti, sebagai delegasi yang harus bertanggung jawab, ya, jangan kebablasan atau disalahgunakan. Persoalan yang keliru itu kan kita juga sendiri yang menyalahgunakannya, ya. Misalnya dipakai akal-akalan supaya untung, kita judi, robot judi kan itu. Iya. Itulah. Jadi yang salah kita juga sebenarnya, mohon maaf. Jangan masuk universitas katanya, khawatir menggunakan. Ada, sudah dipakai, Mbak. Sudah dipakai, di capture, dikirim ke AI-nya. Sudah, nah itu kan hal yang tidak humanity itu, ya. Iya. Itu Bu, ya.
Prof, saya juga ini yang ya resumenya ya, terutama yang saya tangkap itu insight-nya adalah bahwa ya Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan di Quran, afala taqilun, apa kalian tidak berakal, afala yatafakkarun, apa kalian tidak berpikir. Jadi yang tertangkap oleh saya pada saat Prof menyampaikan paparan yang berat secara ilmiah yang untuk kita serap adalah bahwa kita belum optimal menggunakan otak kita, anugerah Allah yang tak berhingga gitu, yang tadi memiliki 48 multiple intelligence ya, kecerdasan yang banyak. Jadi mungkin ternyata memang belum kita gunakan sepenuhnya, dan tadi mengeksersis otak tadi ya dengan masukan-masukan dari Prof, jadi semangat untuk ini. Ini contoh Prof, saya dengan Pak Gunawan tuh di satu grup, beliau share kan GP chat seperti itu, kita nulisnya Gbot kayak gitu, kemudian saya bahasa Jerman karena saya dulu memang belajar bahasa Jerman. Nah, saya bertanya tapi soal ini waktu itu mengomentari soal agama langsung dalam bahasa Jerman. Ternyata jawabannya itu menurut saya, istilahnya saya bercanda, so tahu banget nih robot gitu. Artinya berarti memang tergantung siapa yang menginput, karena kemudian yang ngisi. ya pada saat saya bertanya ini dia langsung komennya, oh dalam Islam itu kan perempuan dan laki-laki tidak dibedakan. Ini soal perempuan sebaiknya sholat di rumah, tidak boleh dilarang ke masjid, cuma yang ini adalah laki-laki. Itu dia komennya itu, ini sih sekarang ya ini artinya tergantung ideologi siapa yang menginputnya seperti itu. Iya, betul. Jam 11 siang kemarin sih ini. Ya, itu. Ya, kita sudah jam 8 ini Mbak Sita. Kayaknya Prof udah ada orang yang ngasih isyarat terus. Iya. Ya, sudah jam 8 kita Indah, jangan lupa difoto, Vin. Jangan lupa ada absensi ya, mohon diisi dari peserta supaya kita bisa berkomunikasi lagi. Prof nggak kapok ya Prof. Terima kasih banyak Prof atas ininya. Silakan ilmunya. di waktu lainnya kita bisa bersilaturahim. Mungkin bisa dengan topik yang spesifik kali ya, sehingga lebih. Ya, ini kan general, kita jadi tahu. General banget ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Prof. Saya akhiri kajian kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Ismail. Oh, Pak Ismail. Iya, ini lupa. Pak Gunawan yang menjadi fasilitator nih. Pak